Perkenalkan, nama saya Diaul Islamiatul Ta'yun. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian model pengolahan informasi, yang kedua ada rekaman indera, yang ketiga ada memori kerja, dan yang keempat ada memori jangka panjang, dan yang kelima ada faktor yang mempengaruhi memori jangka panjang. Pertama ada pengertian model pengolahan informasi, yaitu model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitasan siswa melalui proses pembelajaran. Kedua, ada rekaman indera atau sensory register, yaitu proses penerimaan informasi dalam jumlah besar dari masing-masing panca indera. Yang pertama ada indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, perasa, dan penciuman. Dalam rekaman indera akan menghasilkan memori kerja atau memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang sangat kecil namun sangat besar peranannya dalam proses memori yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga ada memori jangka panjang, yaitu kemampuan untuk mengingat masa lalu yang menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini. Lalu ada faktor yang mempengaruhi memori jangka panjang. Yang pertama, ada konsep yang mudah diingat atau dipahami oleh siswa. Yang kedua, ada strategi pembelajaran yang aktif yang melibatkan semua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marga Pangestuasih. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang cara mengajarkan strategi memori. Dalam cara mengajarkan strategi memori itu dibagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama adalah pembelajaran verbal, yang kedua adalah pembelajaran kaitan berpasangan, yang ketiga adalah pembelajaran serial dan ingatan bebas, dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah pembelajaran hafalan versus bermakna. Langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu pembelajaran verbal, di mana pembelajaran verbal itu contohnya siswa dapat diminta untuk mempelajari daftar kata-kata yang kurang masuk akal atau tidak masuk akal. Nah, dalam pembelajaran verbal ini juga terdapat 3 jenis pembelajaran verbal yang biasanya terlihat dalam ruang yang sering diidentifikasi dan dipelajari secara luas, yaitu contohnya 1. Tugas pembelajaran kaitan berpasangan, 2. Tugas pembelajaran serial, dan yang ketiga adalah tugas pembelajaran ingatan bebas. Ke poin yang kedua, yaitu pembelajaran kaitan berpasangan. Dalam pembelajaran kaitan berpasangan itu mempunyai aspek penting, yaitu tingkat pengenalan yang dimiliki oleh siswa terhadap rangsangan dan tanggapan tersebut. Misalnya itu, siswa itu lebih mudah untuk belajar menghubungkan kata-kata bahasa asing dengan bahasa Inggris daripada belajar untuk menghubungkan kata bahasa asing dengan bahasa asing atau disebut dengan 2 bahasa asing. Pada poin yang ketiga, yaitu pembelajaran serial dan ingatan bebas, di mana pembelajaran serial merupakan pembelajaran yang mempelajari fakta berdasarkan urutan tertentu. Misalnya itu pembelajaran yang mempelajari suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Kemudian pembelajaran ingatan bebas. Pembelajaran ingatan bebas itu merupakan suatu pembelajaran yang mempelajari daftar hal-hal yang tidak perlu diingat berdasarkan urutan tertentu. Misalnya itu daftar provinsi-provinsi yang ada di Kanada. Hal ini juga mempunyai beberapa metode, yaitu metode lokasi dan metode kata patokan. Metode lokasi itu merupakan strategi untuk mengingat daftar dengan menggambarkan lokasi yang sudah tidak asing lagi. Kemudian metode kata patokan yaitu strategi untuk menghafal di mana gambar digunakan untuk menghubungkan daftar fakta dengan beberapa huruf ataupun angka yang sudah tidak asing lagi. Poin yang terakhir yaitu pembelajaran hafalan versus bermakna. Pembelajaran hafalan versus bermakna itu diantaranya yang pertama adalah penggunaan pembelajaran hafalan, di mana pengingatan fakta atau hubungan yang pada dasarnya itu adalah sembarangan. Yang kedua adalah pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu pengolahan informasi baru ke dalam pikiran yang terkait dengan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Ketiga adalah pengetahuan lembam, di mana informasi yang telah dipelajari yang seharusnya dapat
diterapkan ke berbagai jenis situasi, tetapi penggunaannya hanya ke penerapan yang terbatas dan bersifat semu. Saya Tangguh Yunar Salsabila. Untuk yang selanjutnya adalah strategi studi untuk membantu siswa dalam belajar. Ada membuat catatan, dan yang kedua ada menggarisbawahi, dan yang ketiga ada merangkum. Untuk membuat catatan sendiri, pembuatan catatan biasa efektif untuk bahan tertentu. Karena itu dapat meminta pengolahan gagasan utama ke dalam pikiran. Selanjutnya adalah menggarisbawahi. Menggarisbawahi biasa dilakukan siswa untuk menandai kata yang penting atau dengan materi yang penting. Siswa biasa melakukan hal ini biasa menggunakan ballpoint atau menggunakan stabilo yang berwarna. Kemudian yang selanjutnya adalah merangkum. Merangkum yaitu menulis hal penting yang ada dalam kalimat dengan lebih singkat. Hal ini biasanya lebih dipersingkat lagi agar kalimat-kalimat menjadi lebih pendek dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah menulis untuk belajar, yaitu meminta siswa untuk menjelaskan secara tertulis isi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini lebih bersifat individualisme dan mengutamakan kecakapan dalam berbicara. Yang selanjutnya adalah membuat garis besar dan memetakannya. Hal ini biasa dilakukan oleh siswa untuk mengumpulkan hal yang penting dan biasa membuatnya dalam bentuk berkerangka. Dan yang selanjutnya adalah cara strategi pengajaran kognitif untuk membantu siswa dalam pelajaran. Yang pertama adalah membuat pembelajaran yang relevan dan mengaktifkan pengetahuan terdahulu. Adalah merupakan pembelajaran yang sesuai dengan situasi sekarang dengan didampingi pembelajaran terdahulu seperti sejarah dan nilai-nilai. Yang selanjutnya adalah mengorganisasikan informasi. Tujuannya adalah informasi yang dikeluarkan mudah dipahami atau mudah dicerna oleh orang lain, sehingga orang lain mudah mengingat hal tersebut. Yang selanjutnya adalah teknik bertanya. Hal ini merupakan teknik untuk melihat pemahaman siswa tentang apa yang dijelaskan oleh guru. Yang selanjutnya adalah model konseptual, yaitu cara mengkonsep materi agar saat disampaikan kepada peserta didik bisa urut dan berurutan. Yang selanjutnya adalah faktor yang membuat informasi menjadi bermakna. Yang pertama adalah kemampuan kognitif, yaitu membantu memikirkan, menghafalkan agar efektif untuk dipikirkan secara sendiri. Yang selanjutnya adalah strategi belajar. Hal ini biasa menggabungkan antara membuat catatan, garis bawah, dan mengukur kemampuan siswa dalam berbicara seperti presentasi dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah strategi pengajaran kognitif dalam membantu siswa, yaitu mengolah informasi baik dari latar belakang siswa maupun hal yang akan dia alami oleh siswa itu sendiri.